bangsa yang ada di Jakarta hadir di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan bahwa Saudara Abdullah Taher, wakil wali kota Ternate, melakukan tindak pidana korupsi atas pemalsuan SPP fiktif per tahun 2013, saudara-saudara sekalian. Ini adalah salah satu kebijakan yang kecil untuk rakyat Provinsi Maluku Utara dan khususnya Kota Ternate. Pada tahun 2013, saudara Abdullah Taher sudah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi ada kompromi yang dibangun atas perintah Ketua DPD 2, Ketua DPD 1 Partai Demokrat untuk memberhentikan kasus ini karena dia adalah salah satu kader Partai Demokrat. Perlu kami sampaikan kepada saudara Firly Bahuri yang memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Maluku Utara di mana seperti jamur di musim hujan, saudara-saudara sekalian. Praktik penegakan hukum di sana ada konspirasi yang dibangun. Jika ada konspirasi, maka hukum pasti tumpul ke bawah, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, kami selaku anak muda yang kemudian mempertanggungjawabkan tunduk ketangnya bangsa ini, kami akan kemudian hadir di sini akan mempertanggungjawabkan perjuangan yang perlu kami di Provinsi Maluku Utara sana. Maka dari itu, perlu kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara Abdullah Taher yang hari ini menjabat sebagai wakil wali kota Ternate, dari masalah ini, masalah lama, kami yakin bahwa data-data menyangkut persoalan ini masih saja disimpan tetap oleh beberapa oknum dan kawan-kawan. Dan kami mendesak agar supaya Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk tim investigasi di Maluku Utara untuk memeriksa dan menyelidiki saudara Abdullah Taher sebagai wakil wali kota Ternate, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Hari ini perlu saya sampaikan bahwasanya korupsi yang saat ini masih saja dilakukan oleh beberapa oknum tertentu. Saya yakin tujuan setiap wilayah atas nama kepentingan individualisme, atas nama kepentingan parsial. Sebut saja, kawan-kawan, ada oknum yang kemudian diduga sangat kuat, kawan-kawan. Kasus itu sudah berangkat dari tahun 2013 dan pernah diangkat oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara. Namun sayangnya tidak mampu kemudian diselesaikan mandek di tangan Kejati, kawan-kawanku. Kini kita hanya berbicara tentang bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi harus kemudian mengambil alih langkah ini, kawan-kawan. Penegakan hukum sudah menjadi tugas dan tanggung jawab KPK yang tentu semua bangsa, semua tanah air tahu bahwa KPK yang kemudian terlahir dari rahim reformasi memiliki sebuah semangat bagaimana menumpas, kawan-kawan, kejahatan yang disebut dengan kejahatan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa korupsi, kawan-kawanku. Sepakat? Hal inilah yang kemudian hari ini kita sampaikan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah SPPD fiktif yang kemudian telah dilakukan oleh yang sekarang salah satu oknum yang itu bernama siapa, kawan-kawan? Abdullah Taher. Dia menjabat sebagai wali kota Ternate, kawan-kawanku. Ternate yang terletak di Provinsi Maluku Utara. Masalahnya adalah bukan persoalan jumlah nominalnya besar atau tidak, kawan-kawan. Yang menjadi persoalan adalah kasus yang berkaitan dengan SPPD ini adalah secara totalitas, kawan-kawan, penggelapan secara massal atau bisa dikategorikan adalah korupsi berjamaah, kawan-kawan. Yang itu kita tahu sumber anggaran yang digunakan oleh siapa, kawan-kawan? Beberapa oknum tertentu, salah satunya adalah siapa, kawan-kawan? Abdullah Taher adalah, kawan-kawan, bersumber dari anggaran APBD. Artinya, kawan-kawan, di bawah nahkoda negara dan harus dipertanggungjawabkan, kawan-kawan. Sepakat? Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPK. KPK sudah menjadi lembaga, kita tahu benar. Yang kami takutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan lembaga ad hoc yang kapan saja akan bisa kapan saja dibubarkan, kawan-kawan. Ini akan menjadi
ketika kawan-kawan korupsi itu kemudian merajalela dan kemudian KPK ini hanya menjadi apa kawan-kawan, simbol untuk bagaimana, simbol hanya sebatas simbol kawan-kawan. Kami cukup sangat mengapresiasi ketika di dalam konteks perjuangan kita, dalam hal kita membicarakan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dan hari ini kami tegaskan kepada pimpinan KPK yang konon kawan-kawan kita tahu untuk bagaimana menyelesaikan problem kasus korupsi di seluruh tanah air Indonesia. Dalam hal ini adalah siapa? Saudara Firly, untuk segera menuntaskan dan kemudian membentuk tim investigasi bagaimana menyelidiki kasus yang berkaitan dengan SPP fiktif yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kawan-kawan sepakat? Kasus yang bermula sudah dari tahun 2000. Bagian yang memang kita tahu benar ada masalah yang kemudian itu juga menyangkut dengan persoalan daerah tanah air kami, yaitu adalah Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini adalah Kota Ternate. Bahwa memang hari ini kawan-kawan, setelah kita kemudian sudah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi, tentunya masalah di tanah air ini tidak terlepas persoalan korupsi kawan-kawan sebangsa dan seair. Bahwa memang kasus ini bermula sudah sejak lama, dari tahun 2013 yang kemudian kasus itu pernah kemudian diangkat dan ditangani oleh Kejati Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara. Pada saat itu kemudian siapa kawan-kawan? Saudara Abdul Tahir menjabat sebagai wakil ketua DPRD kawan-kawan Kota Ternate, yang mana pada waktu tertentu kawan-kawan diduga kuat berkaitan dengan korupsi yang itu disebut dengan SPP fiktif kawan-kawan. Pada saat itu beberapa anggota DPRD dipanggil semua secara keseluruhan. Pasca kemudian kawan-kawan, setelah dari pemeriksaan Kejati Provinsi Maluku Utara, kawan-kawan tahu apa yang terjadi. Jurnalis atau wartawan kemudian sudah menunggu, tapi kemudian dalam pemberitaan mengatakan bahwa dia sempat naik pagar kawan-kawan, maksudnya lari menghindar dari wartawan, jurnalis kawan-kawan. Yang pada itu memang kasus ini adalah kasus yang bagi kami sangat krusial di Provinsi Maluku Utara. Dan ini karena berkaitan dengan kursi kepemimpinan yang tentunya kami merasa hari ini kami membawa pikiran atau saran kepada DPP Partai Demokrat bahwa yang namanya Abdullah Tahir ini kemudian harus apa kawan-kawan dicat kawan-kawan sebagai siapa kawan tadi, sebuah bentuk penyampaian sikap kami. Dan semoga kami akan bermimpi akan terus menjadi hantu bagi penguasa yang zalim kawan-kawan. Kita akan terus menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan yang zalim itu sampai kapanpun dimanapun berada kawan-kawan. Sepakat? Untuk itu mungkin itu saja kawan-kawan yang menjadi sebuah bentuk penyampaian sikap kami, dan semoga Abdullah Tahir, oke? Abdullah Tahir, sudah kencang suara kalian, pelan banget itu mereka ketawa kalau mereka mendengar itu. Ayo, Abdullah Tahir, Abdullah Tahir, Abdullah Tahir, Abdullah Tahir. Silakan mereka bermimpi untuk berkuasa, memimpin negeri dimanapun berada. Tetapi ingat, kami akan bermimpi akan terus menjadi hantu bagi penguasa yang zalim kawan-kawan. Sepakat? Kita akan terus menjadi mimpi buruk bagi kekuasaan yang zalim itu sampai kapanpun dimanapun berada kawan-kawan. Sepakat? Untuk itu mungkin itu saja kawan-kawan yang menjadi sebuah bentuk penyampaian sikap kami, dan semoga